له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Selamat sore sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah pada sore hari ini sebagai ajang ngabuburit. Maka pada sore hari ini Abah akan lanjutkan kajian kitab hikam ya sahabat. Adapun yang berkaitan dengan Asmaul Husna dari pertanyaan teman-teman yang insyaallah sudah digulirkan ke Abah. InsyaAllah kita akan bahas nanti malam ya sahabat sambil obrolan Ramadan supaya lebih terbuka ya. Kalau dalam pengajian semacam ini lebih terbatas. Tadi pada saat nanti lebih dengan bagaimana mengamalkan Asmaul Husna ya sahabat. Pada sore hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab hikam. Kita sudah kaji sampai kalam hikmah yang ke-35. Tapi sebelum kita mengkaji kitab hikam ini, karena kitab apapun yang kita aji adalah seharusnya bukan membaca resep, tetapi adalah sesuatu yang harus kita gunakan untuk kita kembali kepada Allah. Dan inilah yang sebetulnya sebagaimana Abah sering bahas, di dalam surat Yunus ayat 4 Allah berfirman, ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya adalah harus kembali kepada Allah. Wa'dallahi haqqa dengan cara yang benar. Innahu yabda'ul khalqa pada sesungguhnya Allah yabda'ul khalqa adalah telah mengulang. Telah menciptakan manusia pada awalnya summa yu'iduhu dan kemudian mengulangnya kembali. Nah inilah sesungguhnya yang harus dipahami bahwa kehidupan ini adalah sebuah proses belajar dari si jiwa. Adalah untuk bagaimana memerankan Asmaul Husna di dalam hidup sahabat. Untuk dia Allah Sang Maha, Maha dalam segala, ya, maka akan diperankan oleh kita. Kita harus merasakan Allah, membuktikan Allah, bahkan membuktikan Asmaul Husna. Adapun nanti malam kita akan lebih detail dari semua dalam obrolan Ramadan yang kita akan bahas. Sesungguhnya adalah dia Allah yang sedang menggunakan hamba-hambanya. Maka oleh karena itulah pahami. Kenapa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah ibadah, adalah kata abada ya'budu ibadatan. Adalah bagaimana kita adalah sebagai Adam dari merupakan cipratan daripada sang sumber Allah adalah merupakan yang dilengkapi dengan Hawa yang difasilitasi dengan malaikat dan setan dan diwadahi dengan tubuh sebagai bumi. Nah inilah yang harus dipahami untuk isbat sahabat, untuk membuktikan kehadiran Allah, membuktikan adalah kebenaran Allah. Maka Allah itu maha kaya, maka di kehidupan ada kemiskinan. Maka kemiskinan yang sedang ada siapapun mengalaminya, pada dasarnya adalah dia Allah sedang ingin menunjukkan bahwa dia kaya. Rasa sakit yang dialami oleh kita manusia sesungguhnya ingin dia menunjukkan kemahaannya dia bahwa dialah sang penyembuh. Sesungguhnya kematian yang ada sesungguhnya juga adalah pelajaran bahwa untuk menunjukkan dialah sang hidup dari sesungguhnya. Maka sesungguhnya sahabat di seluruh isi alam ini yang disebut dengan Adam adalah untuk bagaimana mengalami nama-nama Tuhan. Ya Asmaul Husna adalah khalik dan makhluk itu ada hubungan disebut khuluk. Khuluknya itu adalah yang disebut dengan akhlak. Akhlak yang ini perankan adalah nama-nama Tuhan itu. Jadi
istilahnya kehidupan kita manusia itu untuk menggelarkan adalah Asmaul Husna itu sendiri. Bagaimana pada saat manusia adalah Allah itu maha adil, maka diciptakanlah ketidakadilan. Ketidakadilan yang ada adalah sebenarnya untuk menunjukkan sebenarnya adalah Dia Allah, Zat yang maha adil. Kemudian ada yang membuat kita tidak menyenangkan dari makhluk-makhluk ini. Sesungguhnya atau kehidupan adalah kejadian-kejadian yang tidak membuatmu bahagia. Sesungguhnya Dia ingin menunjukkan, sesungguhnya adalah Dia Sang Maha adalah memiliki welas asih, Rahman dan Rahim, sahabat. Maka demikian pula kitab hikam sebetulnya adalah jangan dianggap sebagai hanya kitab teori, tetapi hanyalah sebenarnya adalah resep yang bisa kita gunakan bagaimana kita ilaihi marji'ukum jami'an, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bukan kembali dari kota menuju kota. Kembali kepada Allah itu bukan kembali tetapi bagaimana adalah mendohirkan Asmaul Husna. Jadi kembali kepada Allah itu adalah menyatakan ya bagaimana kita Asmaul Husna itu kita dohirkan. Sifat Allah yang Rahman, yang sabar. Bagaimana kamu akan merasakan sabar kalau seandainya tidak ada musibah? Tuh. Bagaimana kamu akan merasa berilmu kalau kamu tidak ada bodoh? Maka disitulah Allah adalah pemilik ilmu. Disitulah kamu miskin, maka kata Allah tadi, Innallah, sesungguhnya Allah lah ghaniyun wa antum fuqara. Akulah yang kaya dan engkau yang miskin, sahabat. Maka marilah kita dohirkan sifat-sifat Allah Asmaul Husna di alam dunia ini. Jadi kita bukan sedang memerankan peran kita, tapi kita sedang kembali ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqah. Karena kalau seandainya kita tidak memiliki frekuensi, maka itulah kenapa ada Hawa sebagai frekuensi, vibrasi, resonansi. Maka istilah Hawa jangan selalu dikatakan Adam dan Hawa itu adalah suami istri. Jadi kisah itu jangan selalu kamu begitu ngomong Adam sosok laki-laki, begitu ngomong Hawa sosok perempuan, begitu ngomong setan sesuatu makhluk yang di luar dirimu yang seram. Begitu ngomong malaikat hanyalah tokoh yang seorang makhluk yang bisa terbang, yang punya sayap. Nah inilah akibat gagal memahami adalah manusia mengenali dirinya. Maka itulah tentang penciptaan manusia yang Allah menciptakan bumi ini dalam 6 masa. 6 masa adalah dari ahadah wahdah, dari ala ahadah wahdah wahidiyah arwah misal adsam. Itulah manusia merupakan turun dari summa rodadnahu asfala safilin. Maka kita harus kembali kepada Allah. Innalillah, kita berasal dari Allah. Kita berasal dari sang sumber yang kemudian menciprat menjadi Adam. Yang kemudian di situ kita memiliki adalah Hawa tadi semua ya. Adam yang memiliki pasangannya Hawa. Disinilah maka pada saat dia Hawanya terendah adalah disebut dengan setan. Jadi setan itu adalah frekuensi Allah rendah, itulah kegelapan, itulah setan tadi semua ya. Makanya bahasa satona tadi semua ya sahabat. Maka disitulah di Quran berbicara gelap dan terang, kematian dan kehidupan. Maka disinilah hikam mengajarkan kepada kita untuk ilaihi marji'ukum jami'an. Maka kita adalah supaya pengulangan kita, karena kata Allah, innahu yabda'ul khalqa. Sesungguhnya awalnya aku menciptakan kamu, summa yu'iduhu, kemudian aku mengembalikan. Maka Abah sudah bahas termasuk Ramadan ini pun adalah bagaimana kita cara adalah id nanti di penghujung dari imsak. Bagaimana kita mengembalikan adalah mendohirkan Asmaul Husna. Tadi sesungguhnya adalah sebagaimana adalah firman Allah dalam hadis qudsi, ada anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Maka hari ini yang tersembunyi itu kita dohirkan supaya yang nyata, yang wujud hanya Allah. Itulah konsepnya. Ilaihi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah segalanya dikembalikan, sahabat ya. Nah kalau tidak kembali, nah itulah maka
Di dalam Al-Quran tidak ada kita berasal dari Allah kembali ke surga dan ke neraka. Temukan apa satu dalilnya dari Al-Quran. Yang ada adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asalnya Allah harus kembali pada Allah. Inna lillah, semuanya kita milik Allah. Sesungguhnya wa inna dan semuanya milik Allah, ilaihi kepada Allah la roji'una dikembalikan. Itu kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an. Dan semuanya harus kembali kepada Allah. Tapi kembali kepada Allah memiliki syarat dan kondisi. Sahabat ya, adalah ada SOP standar yang kata Allah, la yamassuhu illal mutahharun, kamu tidak akan sampai kepada aku, kamu pantaskan frekuensimu dengan frekuensi diriku. Maka disinilah dilakukanlah pergelaran kehidupan di alam dunia ini. Dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna bukan 99, tapi segala apa yang punya nama, itulah nama Allah semuanya. Asmaul Husna hanyalah merupakan nama-nama yang pokok. Tetapi nama Allah itu adalah sebanyak nama makhluk di dunia ini. Ingat itu. Nama dia itu sebanyak nama makhluk di dunia ini. Ya. Maka wa'alamal Adam asma'akullah. Nah, Adam ini harus mengalami nama-nama Allah itu. Bagaimana kamu bisa sabar tanpa ada musibah? Bagaimana kamu akan kaya tanpa merasa dari miskin? Bagaimana kamu sehat tanpa mengalami sakit? Karena Allah adalah, maka dikatakan, aku adalah, pada saat kamu sehat, aku adalah yang menyembuhkan. Allah tidak membuat kamu sakit. Tapi kata Allah, maka Allah tadi, maka kata Abah juga, mungkin kata Jalaluddin Rumi, diri kita ini adalah lautan yang menjadi titik. Diri kita ini adalah samudra yang menjadi titik. Dan bukan titik yang berasal dari samudra, tapi lautan yang menjadi titik. Maka diri kita lah kerajaan Tuhan itu sendiri. Maka disinilah bahwa sesungguhnya kita adalah mazhar atau kenyataan. Dan kita harus mengalami Asmaul Husna itu. Sahabat, maka ucapan-ucapan kita yang maka pada saat penciptaan kita di dalam jantung kita, subhanallah, maha suci Allah, bagaimana mensucikan Allah di hatimu? Kemudian katakan setelah engkau 40 hari diciptakan, di alam arwah itu kau mengatakan alhamdulillah, maka tubuhmu adalah Fatihah, alhamdulillah, maka seluruh puji tidak ada, maka sesungguhnya semua puji itu milik Allah. Karena sesungguhnya la ilaha illallah itu hanya tiada yang lain kecuali hanya dia. Sahabat, nah inilah ilaihi marji'ukum jami'an, kepadanya lah kita dikembalikan, wa'adallahi haqqa, dengan cara yang benar. Maka inilah hikam mengajarkan kepada kita, bukan jangan hanya mengaji hikam, hanya mengaji resep dari semua. Ya, ini tentang bagaimana adalah Allah adalah, ini adalah dia Allah. Nah ini lewat si Adam itu adalah ingin mewujudkan kemahannya dia. Karena Allah itu nama dari sahabat, maka dia harus wujud dari semua. Ya, maka sebagaimana kamu ingin membuat sayur sop itu dirancang, rancang itu kodo, maka dia sudah merancang kamu. Ya dari semua, atau katakanlah loh mahfud itu adalah lautan. Maka di lautanlah semua kisah itu sudah dibuat. Maka bagaimana dirimu sekarang samudra yang sudah menjadi titik, maka di titik itu sebetulnya kamu harus menggelarkan kisah yang ada di lautan itu. Dalam lautan Asmaul Husna, sahabat. Allah disebut sebagai Rozik. Maka bagaimana tandem kamu Rozik wal Marzuk? Karena itulah tidak sah Allah sebagai Rozik. Disinilah antara abid wal ma'bud. Karena tadi inilah kita merupakan mazhar kenyataan wujudullah, ainullah, sahabat. Dan inilah yang harus kita kembalikan kepadanya. Kalau tidak, berarti kita berada di dalam kemabukan. Berada dalam ketidaksadaran. Maka itulah merasa menderita, merasa susah, merasa miskin, merasa masalah. Itu karena kamu masih mabuk sesungguhnya. Karena pada dasarnya adalah, makanya kenapa Allah mengatakan bahwa innallaha ma'as sabirin. Bahwa
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tuh. Allah tadi semua innallah yuhibbut tawwabin, menyukai orang yang taubat, taba yatubu taubatan, kembali kepadanya. Tadi semua. Nah, itulah maka di kehidupan ini kita harus memerankan Asmaul Husna, Rahman, Rahim. Bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah terwujud pada kita sebelum kita wujudkan. Maka tadi kita ini didohirkan sahabat oleh Allah. Dia ingin memerankan nama-nama dia. Dia ingin membuktikan bahwa dia itu adalah maha agung, maha besar, sehingga pada saat engkau mengatakan Allahu Akbar, engkau bisa menangis sebetulnya. Bahwa tidak ada yang lain selain dia. Dohirlah Asmaul Husna pada dirimu, pada perucapanmu, perbuatanmu, sahabat. Maka tadi sesungguhnya pada saat awal penciptaan, dari mulai alam kosong, dalam zat, masuklah ke alam sifat. Kemudian semua sifat masuk ke alam asma, barulah ada perbuatan. Nah, disinilah sesungguhnya bagaimana si Adam, wa alamal Adam asma kullaha, memerankan asma Allah itu. Allah as-sabur. Nah, bagaimana? Maka pada saat engkau akan diuji oleh Allah, akan diuji dirimu adalah untuk menunjukkan dia Allah adalah sabar. Maka itulah pada saat kita diberikan musibah, sebetulnya engkau sedang ditempa, sedang dididik, sedang dilatih untuk membuktikan Asmaul Husna Allah As-Sabur. Tadi semua ya. Demikian pula engkau ditemukan dengan orang-orang yang tidak adil. Maka sesungguhnya dia ingin menunjukkan pada diri kau sedang ditempa untuk mendohirkan Allah itu adalah sesungguhnya sebenarnya Allah itu adalah yang maha adil. Tuh. Maka untuk membuktikan keadilan Allah, kau akan berhadapan dengan segala kejadian yang tidak adil kepada dirimu. Untuk membuktikan kekayaan Allah itu, engkau akan diberikan satu momen yang membuat kamu merasa miskin dari semua. Ya, sahabat, untuk membuktikan kekuasaannya Allah itu, kudrat dan irodatnya itu, maka engkau akan dibawa pada sisi di mana engkau merasa lemah dan lain sebagainya, sifat-sifat. Inilah sesungguhnya kata Abah juga, kehidupan ini hanya kisah dia. Dia yang sedang ingin membuktikan namanya sendiri, af'alnya sendiri, asma'nya sendiri. Ini sahabat pada si Adam tadi semua. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami. Nah, adapun di hikmah yang ke-36 ini pun sama sesungguhnya. Marilah hikam itu bukan sesuatu yang teori, bukan hanya resep masak, tetapi karena pada saat engkau, maka dikatakan oleh Allah, pada saat engkau siapa yang mengamalkan Asmaul Husna, surgalah dia. Iya, otomatis. Pada saat engkau sudah sabar, apa yang membuat kamu sakit? Pada saat engkau sabar, masalah apa yang datang padamu, itulah sorga. Pada saat engkau sudah sabar, apa yang membuat engkau menderita? Nah itulah, maka dikatakan bukan hanya menghafalkan Asmaul Husna supaya engkau mendapatkan surga, tapi engkau harus mengalami Asmaul Husna. Tuh. Karena sahabat Abah suka contohkan, pada gelas yang kecil, semua adalah setetes kopi itu membuat dia hitam. Itulah maka engkau akan diuji tadi dengan titik hitam tadi. Supaya engkau melebarkan kapasitas kesabaran dirimu. Maka engkau akan ditempa dengan masalah. Maka itulah kenapa Abah sering bahas di sebalik kesulitan itu, bersamaan kesulitan itu ada dua kemudahan. Ya sahabat ya. Maka marilah sesungguhnya adalah kita upgrade kesadaran diri kita. Itulah orang yang sadar dan tidak sadar. Orang yang mati dan orang yang hidup. Orang yang masih dalam kegelapan dan orang masih dalam cahaya. Baik sahabat, kita ini saja dalam prakteknya, dalam apa menurut katakan oleh Syartoilah, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada mu'alif, pada musonib ya. Semoga dengan kita dibacakannya ini kita mengerti tujuan kenapa kita diciptakan. Sesungguhnya apapun yang sedang kamu alami hari ini. Nah, demikian pula apa yang dialami oleh orang-orang, sahabat. Makanya mulai belajar. Karena kita kalau nggak masuk frekuensi Allah, kita tidak akan ketemu dengan Allah.
pada saat kita tidak ketemu dengan Allah, tidak menyaksikan Allah atau tidak berhijrah kepada Allah, maka engkau akan menderita tadi. Karena kau tidak mengerti kata sabar dan bagaimana mengaplikasikan kata sabar. Dan kata sabar itu bukan ucapan. Harus dilatih, sahabat ya. Sebagaimana kamu sabar menerima pukulan. Seorang fighter, seorang petinju, maka dia akan kuat menerima pukulan pada saat dia dilatih, dipukul lagi, dipukul lagi, dipukul lagi. Lama-lama pukulan itu tidak berdampak pada dirimu. Itulah tujuan kehidupan ini. Tadi semua. Nah, segeralah kamu menerima itu. Karena kalau tidak menerima, maka kau akan datang lagi masalah yang sama. Inilah yang kata Abah tadi semua. Marilah kita kalau bisa menerima semua. Ya, apalagi setelah kita mengerti bahwa segala kejadian apapun yang kita alami, kitalah yang membuatnya. Ya, kitalah pembuat sebabnya. Kitalah yang bertanya, maka datanglah jawaban tadi. Sesungguhnya. Nah, inilah sesungguhnya adalah tentang rahasia kehidupan. Kata syukur. Tidak ada kata syukur. Syukur tidak bisa kamu tanpa kamu latih. Maka tadi jadi orang takwa dengan memberi, melepaskan. Syukur itu adalah dibalik syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari. Syukur al jawari itu adalah pada saat engkau sudah bukan hanya ucapan alhamdulillah. Bukan engkau meyakini dalam hatimu ini semua adalah pemberian Allah. Tapi sebenar-benarnya syukur itu alhamdulillah itu didohirkan, diwujudkan. Sebagaimana kita adalah dia ingin nyata maka wujudlah kita. Nah inilah Adam ini. Kenyataan wujud dia. Untuk mendohirkan kemahaannya dia. Jadi ini bukan tentang kamu ingin membuktikan Tuhan. Tapi dia ingin membuktikan dirinya lewat dirimu. Ini kisah dia pada dirimu. Maka frekuensinya kau luruskan. Tadi semua. Ya. Maka jangan rusak perjalananmu dengan kisah-kisah palsu. Tadi kau udah capek-capek berjalan. Malah kau buat kisah lagi palsu. Akan tersentak lagi perjalananmu. Jauh lagi pengulanganmu. Tadi semua. Ya. Abah menyaksikan orang yang sudah berjalan. Kemudian tiba-tiba malah dia terjebak dengan sesuatu yang sebetulnya hanya khayali semuanya. Ya, tidak realistis semuanya. Akhirnya dia akan mengulang lagi kehidupan ini, kesulitan itu bahkan di awal lagi dia mulai, sahabat ya. Jadi buat teman tadi yang dari Lampung bertanya kepada Abah tadi semua ya, Abah tidak melarang tentang pernikahan, tetapi kamu sadari siapa dirimu, siapa dirinya. Kamu hanya akan mengulang kesulitan kepada dirimu. Dan ini kisah sesaat tapi akan membendung perjalanan dirimu lebih jauh dari semua. Ini harus kamu pahami. Tadi semua. Jadi kita ini harus ada kepantasan dalam kehidupan. Ada kepantasan. Ada kepantasan. Dari semua. Ya. Inilah ya. Dari semua pahami. Jadi apalagi calon suamimu itu adalah jauh lebih tua dari dirimu. Dari semua. Ya. Itu akan lebih membuat kamu hanyalah sesaat yang akhirnya menjegal perjalanan panjangmu, perjuanganmu. Hanya gara-gara sesaat yang menurut kamu pikir baik. Tadi semua, ya. Karena hidup ini hanya perjalanan untuk membuktikan dia, bukan membuktikan tentang kisahmu. Ya, ini harus dipahami. Abah menyaksikan banyak orang yang seperti ini. Dia sudah anteng jalan-jalan, malah kemudian dia di tikungan sedikit saja dia berbelok. Akhirnya dia harus mengulang perjalanan panjang lagi. Menderita lagi panjang dari semua. Inilah yang akhirnya manusia tidak mengerti tujuannya. Ya. Baik sahabat, pada hikmah yang keempat ini adalah ke-36 ini. Di Syatoilah berkata adalah su'aul basyirati yushiduka kurbahu minka. Wa ainul basyirati tushiduka adama kali wujudi wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Jadi ini tentang akal ya. Sinar basyirah itu akal, cahaya akal. Maka inilah banyak manusia akalnya tidur hari ini. Walaupun dia adalah memiliki jago dengan ilmu 12 pan, tapi akalnya tidur, ilmu itu tetap adalah tidak berguna bagi dirinya. Maka bahasanya su'aul basyirati dari semua ya, basyirah, ada cahaya akal. Jadi bukan akalnya, cahaya akal.
Akal itu harus bercahaya dari semua. Nur. Ya. Maka dilanjutkan, maka cahaya akal adalah akan menyaksikan adalah yushiduka tadi. Maka sesungguhnya kehidupan ini menyaksikan. Pada saat engkau tiba-tiba sedang diberikan musibah, kau dilatih untuk sabar. Tiba-tiba engkau sudah mulai bisa sabar, kau menyaksikan Allah pada sifat sabarmu itu. Tuh. Maka sesungguhnya nanti adalah kau menyaksikan Allah pada as-sabur. Menyaksikan as-sabur. Menyaksikan pada saat engkau berbuat baik, bisa memberi, engkau menyaksikan dia ar-Rahman. Pada saat engkau juga berusaha memaafkan manusia, engkau menyaksikan dia sifat at-tawwab, misalnya al-afu, al-ghafar, dan lain sebagainya. Pada saat engkau juga tiba-tiba engkau menjadi orang kaya, engkau menyaksikan dia Allah al-Ghani, al-Mughni. Jadi sisanya itu hanya menyaksikan. Nah, demikian pula dalam hikmah ini adalah tentang akal yang sudah bercahaya akan menyaksikan. Su'aul basyirati yusiduka kurbahu minka. Jadi sinar basyirah itu menyaksikan kedekatannya denganmu, ya. Tetapi wa'ainul basyirati ini adalah mata basyirah, ya. Adalah cahaya ilmu. Agak al-ilmu nurun tadi semua. Ilmu yang sudah bercahaya lagi. Karena hakikat ilmu adalah merupakan mana tadi. Pada saat ilmu itu adalah makanya ilmu yang sudah dipraktekkan, ilmu yang sudah dipakai, diterapkan, diamalkan, maka dia akan bercahaya, sahabat. Tapi ilmu yang tidak digunakan adalah sifatkan golok yang tidak pernah digunakan, dia akan tumpul, dia akan berkarat, dia akan akhirnya ilmu itu adalah, maka tidak sedikit manusia adalah justru celaka, padahal dia mengatakan dirinya adalah ahli ilmu tadi semua, ya. Maka wa'inul basirat dia tushiduka, kalau tadi adalah yushiduka, maka tushiduka ada maka liwujudih, maka dengan cahaya ilmu dia menyaksikan bahwa dengan mata basirah dia membuat menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaan Allah tuh. Bahwa Allah yang wujud. Kata Abah juga. Pada saat dengan su'aul basirah. Pada saat dengan su'aul basirah. Asbak kayu itu merasakan kedekatannya dengan kayu. Karena dia sudah bercahaya. Sehingga sudah mengenal dirinya. Sebenarnya wujudku karena wujudnya si kayu. Tapi dia belum sempurna. Baru pandangan menurut akal, menurut akal pikirannya tadi semua, ya. Tetapi pada saat adalah wa ainul basirati tushiruka ada makali wujudih, tetapi pada saat dia mata basirah membuat menyaksikan ketiadaan asbak kayu itu menurut ilmu, itu loh. Bukan tidak ada, tetap ada ilmu, cahaya ilmu pada hatimu. Menyaksikan pada pohon, pada gedung, pada apapun, pada manusia. Sebetulnya yang ada hanya Allah. Tapi dengan pandangan ilmu. Ya. Maka disinilah harus dengan rasa merasakan. Ya. Makanya disitulah. Apalagi tadi ada, kalau sudah sampai adalah wahakul basirati yusiruka wujudahu. Ya. Dan hakul basirah membuat menyaksikan keberadaannya. Akhirnya dia menyaksikan dirinya. Sebetulnya pada saat engkau melihat orang yang tidak adil pada dirimu, yang tidak adil itu dia. Dia sedang datang padamu untuk engkau memahami, mendohirkan sebetul-betulnya bahwa dialah sang pemilik keadilan. Jadi ketidakadilan itu dia ingin engkau belajar tentang untuk melihat dialah sang pemilik keadilan. Itu loh. Orang yang menyebalkan itu dia sebenarnya. Sedang mendidik kamu, sedang membuat engkau mengerti tentang bagaimana kata sabar, kata tadi. Maka disinilah sahabat dalam memandang. Marilah dalam memandang kepada makhluk tadi semua kan sudah didongengkanlah kisah banyak. Bagaimana pelacur melihat anjing, melihat Allah, itu maksudnya kayak itu. Jadi daripada kamu melihat anjingnya, lihatlah yang samanya. Nah, inilah kegagalan ulama dulu itu adalah pada saat melihat anjing yang dilihat yang bedanya. Dia beda dengan anjing itu pada fisiknya. Oh itu fisik anjing, aku fisik manusia. Nah itulah nggak ada bedanya. Ana khairun minhu.
itulah hati-hati, ada iblis, ada setan pada diri kita. Pada saat kita memandang orang dari segi wadahnya, memandang orang dari segi wujudnya. Nah, padahal ada cara yang paling selamat si pelacur itu. Daripada saya menilai anjing itu rendah, dan saya pun lebih baik saya melihat yang sama dengan diri saya. Apa itu? Yang pertama, adanya, wujudnya. Bukan fisiknya, bukan wadahnya. Yang pertama, adanya, wujudnya. Yang kedua, hidupnya. Tuh. Maka selamatlah dia. Karena dia menyaksikan Allah pada anjing itu. Tuh, ya. Disinilah sesungguhnya adalah bagaimana kita belajar dalam kehidupan untuk memahami. Itulah yang disebut syahadat. Syahadat itu bukan hanya ucapan asyhadu, tapi kau saksikan Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Pada segala fiilnya, asma'nya, sifatnya. Inilah kehidupan dia yang ingin membuktikan kemahaannya lewat dirimu. Di semua. Ya. Nah, maka Abah suka ajarkan cara selamat dalam kehidupan ini adalah memandang dirimu dan orang lain di luar dirimu. Bagaimana memandang engkau adalah orang di luar dirimu secara syariat dan hakikat. Pandang orang adalah segala kebaikannya secara syariat supaya kamu bisa menyaksikan Allah, sifat Allah pada orang itu. Pandanglah. Tetapi kita pun adalah sekaligus bisa berterima kasih kepadanya. Tuh. Tapi pada saat orang itu datang padamu dengan sisi yang dari sisi gelapnya, pandang juga dia Allahnya. Jangan orang itunya. Pandang. Sesungguhnya dia sedang mengajarimu adalah mengerti kata adil pada saat dia tidak adil pada dirimu. Tuh. Kau menyaksikan Allah adil setelah kau menyaksikan ketidakadilan. Oh, dia sedang mendidik saya. Jadi contoh, kamu tidak suka dicubit. Gitu. Oh, berarti ternyata dicubit itu sakit ya. Nah, disitulah kamu belajar. Kau saksikan Allah yang maha baik, yang maha pemaaf. Itu adalah kamu dohirkan sahabat. Ini maksud hikmah ini. Jadi bukan hanya ngomongin teori. Sehingga tidak berguna pada tubuh ya sahabat. Karena engkau tidak akan ketemu. Tadi tidak akan ada surga. Maka tadi siapa yang mengamalkan Asmaul Husna? Bukan mengamalkan ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, ya Muhammad. Itu bukan hanya itu. Tapi adalah saksikan Asmaul Husna di dalam kehidupan sahabat. Ya. Nah, pada saat engkau menyaksikan keburukan dari orang, sesungguhnya dia Allah sedang mendidikmu. Pada saat dia itu adalah menghinamu misalnya dari semua. Engkau sedang dilatih untuk sabar. Dia datang kepadamu untuk mencuri punyamu. Sesungguhnya dia sedang mendidik juga sabar pada dirimu. Sesungguhnya. Ya. Nah itu maksudnya. Maka sesungguhnya kita bisa menyaksikan Allah pada segala asmanya, pada segala fiilnya. Jadi pandang Allah pandang kehidupan manusia secara syariat dan hakikat itu begitu. Jadi yang pertama pandang manusia itu adalah dari segala kesalahannya, dari segala keburukannya pada dirimu adalah pandang secara hakikat. Lihat Allahnya. Apa yang dilihat adalah bagaimana ketidakadilan orang itu ingin menunjukkan kepada dirimu. Dari semua. Ya, kalau dia menyakitimu, biar kamu mengerti dan sadar. Dialah Allah sedang mengerti, mengajarkan kepada dirimu, menyayangi. Pada saat dia membencimu, kau balas dengan cinta. Maka guru saya sudah mengajarkan menyayangi orang yang membenci. Tuh. Luar biasa pengersabahan. Menyayangi orang yang membenci. Tuh, sahabat ya. Jadi itulah kenapa kata Abah juga. Kenapa ada kalimat di sinilah semuanya. Penilaianmu ada di dadamu ini. Kenapa? Kenapa ada alam nasrah laka syarah. Alam itu ada menggunakan istifham. Istifham ada kalimat bertanya yang sifatnya takriri untuk menegaskan sesungguhnya tadi fa inna ma'al usri yusran. Alam nasrah laka sadra. Di sinilah laka sadra tadi semua. Nah, di sinilah cara pandang kamu semuanya. Kebahagiaanmu
tergantung bagaimana apa yang ada di dadamu itu. Pada cermin kolbumi itu. Apa yang dipantulkannya sesungguhnya. Jadi pada saat ada orang buruk pada dirimu, atau sangkaan buruk, sesungguhnya yang buruk itu bukan orang itu, tapi diri kita sebenarnya. Maka kata Abah, tidak ada orang pelit sebetulnya, tapi penerimaanmu pada hatimu. Karena orang tersebut tidak sesuai dengan yang kau inginkan. Itulah kata pelit itu muncul. Jadi kata pelit itu muncul pada saat engkau tidak bisa menerima pada hadiah Allah sedang mendidikmu, begitu sahabat ya. Nah inilah sesungguhnya hikam, sangat indah ya. Kenapa Abah menyukai hikam? Karena hikam itu adalah perbuatan sehari-hari yang sangat bisa mudah diterapkan dan bisa disaksikan, bisa dibuktikan, dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan dengan itu ya sahabat ya. Makanya su'aul basyirati yushiduka kurbahu minka wa ainul basyir, tadi juga sama. Juga sama dengan pada dirimu. Ya. Sama dengan pada dirimu. Pada saat engkau berbuat baik atau tidak baik pada orang itu adalah kau harus mampu menyaksikan segala kebaikan yang kau lakukan pada orang itu, dia yang sedang mengajarkan kepadamu kebaikan. Tadi semua ya. Jadi kalau asbak kayu ini sedang berbuat baik dirimu kepada kayu yang lain, sebetulnya karena kamu sudah mengerti sebenar-benarnya yang lain pun adalah dirimu yang lain sebenarnya ya. Maka kau bisa lakukan secara syariat, secara hakikat pada saat kau melakukan kebaikan. Tapi pada saat dirimu juga melakukan keburukan, karena tadi ada sisi gelap dirimu tadi semua ya. Maka kau saksikan secara syariat supaya engkau bisa minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada manusia yang kita. Inilah proses belajar, proses saling memandang, proses saling menyaksikan. Jadi semua ya. Maka kemudian wa ainul basyirati tusiduka adamaka, makan tadi. Maka cahaya ilmu akan kau saksikan. Sebenarnya asbak kayu itu tidak ada di mata batinmu. Aku ini ada yang diadakan. Nah di situ kau akan mengukur oleh batinmu. Tadi semua ya. Kau sendiri yang akan di sini alam nasroh laka sodrok itu. Maka nanti fa'inna, fa'nya adalah harfu istinafin, innanya. Nah disinilah juga manusia tidak percaya. Maka ada isim inna. Isim inna itu, kata inna itu adalah karena manusia nggak percaya, bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Bersamaan tadi. Pada saat orang itu berbuat buruk pada dirimu, tidak adil pada dirimu, Allah sedang ingin menunjukkan keadilan dirinya. Nah itu, inilah tadi semua. Dan engkau belajar menyaksikan keadilan Allah pada ketidakadilan orang itu pada dirimu. Engkau menyaksikan kesabaran Allah pada dirimu. Kau buktikan asmaul as-sabur pada saat orang itu sedang berbuat tidak, membuat dirimu tidak sabar. Nah, sahabat. Nah ini ya. Nah, makanya wa ainul basyirati adalah wa ainul basyirati tusiruka adama, maka kau tidak lagi menyaksikan tadi semua ya, bahwa menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya tadi semua ya. Apalagi pada saat adalah mengatakan wa haqqul basyirati yusiruka wujudahu la adamaka wala wujudaka, dan sesungguhnya hakikat adalah hakikat basyirah membuatmu menyaksikan keberadaannya. Tuh. Bukan keberadaanmu atau bukan ketiadaanmu, sahabat di sini ya. Karena ini kata Abah juga, kita ini adalah sedang digunakan oleh dia, ingin dia kemahaannya itu nyata ya pada wujud kita. Maka itulah agama itu bukan di sisi kita, agama itu inna dina indallah tuh. Tapi sekarang oleh manusia malah dibalik. Semua ya. Jadi kalau bahasa Syekh Jaruk dikatakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala selamanya dekat pada hambanya ya. Maka tadi, jadi Allah tidak pernah jauh dari diri kita. Kita tidak pernah berpisah dengan Allah. Sebagaimana tidak berpisahnya antara sugus, gula, dan manis. Tidak berpisah tadi. Makanya 3 hakikat di sini adalah, yang pertama adalah syu'aul basyirah, yang kedua wa ainul basyirah,
Yang ketiga, wahakul basyirah. Dia selalu dekat dengan kita. Pak ini qorib dari sunnah. Tinggal kesadaran siapa yang ada, sahabat. Ya. Dan inilah kehidupan buat kita untuk melatih semuanya. Maka hambanya menyaksikannya sesuai dengan kadar cahaya basyir. Nah itu kadar cahaya. Makanya tadi kata Abah, banyak orang teriak-teriak. Lampu 2 watt teriak-teriak pada PLN, dia berdoa. Sekarang banyak orang kan berdoa pada Allah. Tapi nggak ngerti hakikat doa daya dau itu. Tadi semua. Katakanlah bohlam itu 2 watt. Tiap hari berdoa dia. Tapi kapasitas dia tadi tidak menghadirkan Allah pada dirinya. Yang dilihat hanya dirinya. Yang punya segala keinginan. Yang ingin dituntut pada Tuhannya supaya apa yang diinginkannya ada. Ini kan yang terjadi hari ini. Ini yang terjadi hari ini. Padahal sebetulnya bukan kau teriak-teriak. Sebetulnya. Dalam pengertian doa itu. Coba bayangkan oleh kamu. Bohlam yang 5 watt teriak-teriak. Minta terang 100 watt. Orang yang tingkat kesabarannya. Tingkat tadi. Ainul basirohnya. Su'aul basirohnya. Masih cahaya kegelapan pada dirinya. Bagaimana mungkin PLN Allah akan membuka yang besar. Maka kata siapa? Kata Imam Ghazali, hidup ini bukan tentang bagaimana mencari isi, tapi bagaimana membesarkan. Tadi makanya di akhir Ramadan itu id lebar, lebarkan kapasitas sabarmu, lebarkan kapasitas syukurmu, lebarkan kapasitas adalah sifat rohmanmu dari semua. Ya. Kalau kau dikasih sedikit pelit, dikasih banyak sama pelit. Kalau kau dikasih kasih sedikit saja sudah maksiat, bagaimana dia akan memberikan? Karena kapasitasmu itu sempit, seperti gelas kecil yang kau isi kopi, kemudian hitamlah sedikit itu. Maka sesungguhnya bukan tentang. Kata Abah tadi, kita ini bukan setetes air dari samudra. Tapi samudra yang menjadi setetes air. Ingat itu. Dan pada dirimu ada lautan tanpa batas. Terus adalah kecerdasan tanpa batas. Kekayaan tanpa batas. Pengetahuan tanpa batas. Itulah dia suka katakan mayyasha. Tadi semua. Mayyasha. Tadi semua ya. Ilmu yang mayyasha. Kekayaan yang mayyasha. Kebahagiaan yang mayyasha. Kesabaran yang mayyasha. Tadi semua. Ya. Kalau kamu bukan kamu di situ, ya. Inilah proses belajar pada diri kita, sahabat dari semua, ya. Bagaimana kita kita sahabat bacakan saja bagaimana mutsah jaruk. Jadi tergantung daripada cahaya pada dadamu tadi, makan tadi. Fa inna ma'al usri fa inna harfu istinafin, inna adalah harfu taukidin, tapi Allah gabungkan dengan ma'a, ada dorof, sehingga disitulah dia ingin fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri usra. Dari semua. Ada kata usrun, ada kata yusrun. Dari semua. Ya. Nah, di sini tergantung seberapa cahaya yang kau simpan di dadamu itu. Dari semua ya. Maka di sinilah nurun ala nurin semuanya. Seberapa cahaya, seberapa terang badrunnya, seberapa terang samsunnya dari semua. Ya. Inilah tentang bagaimana kita mengupgrade setiap diri kita. Jadi sebenarnya yang akan kamu terima itu tergantung apa di dadamu tadi. Ibaratkan tadi kapasitas bohlam yang tadi kau luaskan wattnya. Kesabaranmu untuk menerima setrum. Nggak usah kau teriak, ya PLN berikan aku cahaya yang terang. Nggak usah. Lebarkan saja kapasitas. Kalau tadinya 5 watt, kapasitas sabarmu naikkan 5 watt. Upgrade. Ya. Upgrade. Ya. Tadi. Setelah 5 watt kau sanggup, naikkan lagi 10 watt. Maka cahaya akan datang padamu seluas. Karena engkau adalah samudra yang menjadi titik air. Dia sudah ada pada loh mahfud itu tadi. Loh mahfud itu lautan. Dan lautan itu telah menjadi dirimu. Berarti segalanya ada pada dirimu. Itulah kemarin siapa yang ada teman-teman yang sudah hafal Al-Quran. Ya memang semuanya ada pada diri kita. Gitu. Sang sumbernya ada. Adamnya ada, Hawanya ada, iblisnya ada, setannya ada. Apa namanya? Wadahnya ada. Jadilah diri kita ini kenyataan mazharnya. Tadi semua. Ya.
Jadi Syarif mengatakan begitu. Dari semua cahaya, akal adalah pemberi petunjuk pada iman. Dan apabila iman telah sempurna setelah mata basiroh telah terbuka mata keyakinan. Iya. Tadi semua. Maka inilah tentang perjalanan keyakinan. Maka tadi di langit yang ketujuh ada isbat. Dan isbat itu datang dari apa? Hakul yakin. Hakul yakin datang dari ainul yakin. Ainul yakin dari ilmu yakin. Keyakinan yang datang dari penglihatan. Pertama basor. Yang kedua nadhoro, penglihatan hati. Jadi kelihatannya ke dalam, jangan keluar, ke dalam. Dari mata dohir. Tariklah ke hati. Nadhoro. Dari nadhoro, masuklah ke fuad. Basyiroh. Nah inilah syu'aul basyiroh. Jadi bukan lagi penglihatan ro'a. Bukan hanya nadhoro, tapi basyiroh. Ya. Maka inilah sahabat orang memahami Al-Quran. Ya kata Abah akan memiliki 4 lapis. Al-Quran kau lihat dengan mata ini. Yang kau lihat hanyalah dunia. Yang kau lihat hanya fisik. Yang kau lihat hanya makhluk. Di pada saat kau Al-Quran sudah masuk dengan penglihatan hatimu. Kau sudah melihat ilmu pengetahuan. Betapa ilmiahnya Allah. Betapa ilmiahnya Islam. Dari semua. Itulah innallaha alimun, alimun, alimun. Dari semua. Ya. Dan demikian pula kata Nabi. Al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Semua, ya. Maka pada saat kau dengan hati Al-Quran, kau lihat ilmu pengetahuan. Jadi semua ayat itu membawa kepada pengetahuan. Karena engkau telah mengikro. Nah, jadi ikromu pada matamu, datanglah. Yang kau lihat hanya dunia. Ikromu pada hatimu, yang kau lihat adalah pengetahuan. Tadi semua, tadi. Yang kau, kemudian ikromu dengan basirohmu, yang kau lihat adalah cinta. Nah, itulah maka alam nasroh laka sodro. Maka kalau sudah cinta di sini semua, artinya kau sudah mau melebarkan kantong penerima. Oh salah, ya Allah berikan. Dia akan selalu ada kok. Dia ada pada dirimu kok. Maka tadi, rozik wal marzuk itu wahid. Mengertilah kamu hubungan rozik. Karena tidak mungkin dia disebut si rozik. Karena kata Abah juga, kehidupan ini adalah dia ingin menyatakan kebenaran, keberadaan dirinya. Maka rozik itu pasti akan bersama dengan marzuk. Si abid itu pasti bersama dengan ma'bud. Ya. Si dikir itu pasti bersama dengan madkur. Begitu sahabat ya. Karena ini ada tentang dia. Anak kuntukan zaman. Aku perbadahan yang tersembunyi. Dan dia ingin disaksikan. Saksikan dengan matamu, nyatalah dunia. Saksikan dengan hatimu, nyatalah pengetahuan. Saksikan dengan sifatmu pada basirohmu, nampaklah cinta. Nah inilah maka alam nasroh laka sodrok di sini. Ya. Maka itulah yang ingin Allah tegaskan kepada diri kita. Surat Al-Insyirah itu untuk merubah dirimu. Kemudian pada saat kau sudah melihat tadi, wahakul basirati, dikatakan adalah al-wahakul basirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujuda. Bukan lagi tentang adamu atau ketiadaan dirimu. Tapi keberadaan dirinya. Dia sedang melihat dirinya. Abid wal ma'bud. Sesungguhnya dia sedang menyembah dirinya. Tuh. Zikir wal mazkur. Dia sedang mengingat dirinya. Ya. Rozik wal marzuk. Dialah yang menunjukkan aku ini goniyun. Aku kan asma usul apa? Goni, mugni, rozik. Akulah sang kaya itu. Tuh. Berarti sebetulnya, maka tadi sebetulnya kata doa bukan berarti meminta. Da'a ya da'u. Pada saat dengan mata kau meminta. Haya. Itu. Tapi pada saat dengan sudah kenal dirinya basirah. Kau hadirkan dia. Dia yang meminta kepada dirinya. Sahabat ya. Itu di hikmah yang ke-36. Kita lanjutkan. Nah, inilah maka dipertegas lagi oleh Syatoilah. Karena Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu dia itu sang sumber itu ada sendiri. Sekarang pun sang sumber itu adalah dia. Tadi dia yang sedang bersaksi pada dirinya. Lewat dirimu sebagai mazharnya, kenyataannya. Nah, maka itulah makanya dari awal konsepnya. Kenapa kita harus inna lillah wa inna ilahi roji'un.
bukan mati, tapi adalah hijrahlah. Nah, istilah dekat kepada Allah bukan dekat secara fisik. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak, nggak ada bedanya. Kita asbak kayu dan kayu. Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Bagaimana berjarak asbak kayu dan kayu? Dari semua, ya. Nah, tapi bagaimana yang disebut dekat adalah panaknya keberadaan asbak kayu karena tajalinya si kayu. Itulah harus dipandang dengan su'aul ainul basyirah dengan mata. Maka tadi di dalam hikmah sebelumnya ainul basyirah akan menyaksikan keberadaannya dan ketiadaannya dirimu. Jadi ketiadaan asbak kayu itu hanya akan bukan tidak ada, kamu juga bukan tidak ada. Maka mematikan diri itu bukan berarti kamu atau mempanahkan diri itu kamu hilang cim salabim ces, bukan. Tapi adalah dengan ilmu sebenar-benarnya yang ada. Nah itu harus dilatih, my sahabat ya. Makanya kan Allah wala syai'a ma'ah wa huwa ana ma'alahikan. Masa di sini adalah sesuatu yang bersifat imajinatif, tidak mempunyai keberadaan pada kenyataannya. Yang dimaksud adalah bahwa tiada ada sesuatu pun bersama Allah karena kepastian keesaannya. Ya, maka satu-satunya jalan itulah nafi isbat. Ya. Atau menurut Syekh Jaruk ada tidak ada sesuatu pun bersama Allah pada masa abadinya, pada ajalnya. Sebagaimana tidak ada satupun bersamanya pada masa ajalinya, pada ajalnya dan ajalinya. Makanya awalnya dia, akhir dia, dohir dia, batin pun dia. Adapun yang dohir ini sebetulnya yang disebut muhaddas adalah yang kodim. Disebut muhaddas si kayu ini, si asbak kayu karena si kayu telah tajali tuh. Jadi ajalnya kayu, ajalinya adalah asbak kayu. Tuh. Inilah yang harus dipahami. Jadi disinilah membutuhkan ilmu rasa. Ya. Maka setelah dia sudah hilanglah keberadaan pengakuan dirinya. Maka di Ramadan, bagaimana si asbak kayu ini diawali hari pertama la hayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadir. Maka sebetulnya sederhana surat Maryam. Ya, kita diajarkan untuk imsak, untuk menahan keberadaan diri kita. Ya, sahabat. Makanya tidak ada satupun bersama Allah pada masa abadinya sebagaimana tidak ada satupun bersamanya pada saat masa ajalinya. Jadi semua ya. Jadi pada masa abadinya dan juga pada masa ajalinya. Karena dia adalah sang satu yang tunggal secara ajali, secara abadi. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang dohir, dialah yang batin. Nah, itu hanya karena kamu bisa nilai dengan rasa, sahabat ya. Dari dengan menggunakan ainul basyirah. Tushiduka. Kau akan saksikan ketiadaanmu. Dan kau menyaksikan adanya dia. Tuh. Pada saat Abah katakan, apa ini? Kemarin Abah uji pada orang-orang. Dia bilang asbak kayu. Tapi pada saat Abah kasih tahu, tidakkah kau melihat kayu? Maka dia bilang, oh iya lihat kayu. Maka hilanglah pandangan hatinya kepada asbak. Inilah yang disebut nafi isbat. Kau lihat asbak kayu, hilanglah kayunya. Kalau lihat kayu, hilanglah asbaknya. Itulah. Makanya abdulu makul tu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Inilah sahabat ya. Maka Syatoilah juga bagaimana menurut Asyarqawi? Keberadaan hakiki adalah milik Allah dan selainnya tidaklah memiliki keberadaan. Jadi ada majazi, ada hakiki. Sesungguhnya yang majazi itu tidak ada. Karena sesungguhnya awal pun baik abadinya maupun ajalinya hanya dia. Wal awal wal akhir. Yang akhir adalah yang awal. Yang dohir adalah yang batin. Maka di hikmah yang tadi adalah adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in. Wis ngadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu karena sartune kayu al batin pada asbak kayu ini. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Nah, hari ini karena si asbak kayu tidak mengenal dirinya, akhirnya dia mencari Tuhan keluar dari dirinya. Padahal Tuhannya tidak pernah melepas dari dirinya. Ibaratkan asbak kayu, kemana mas?
Cari api, cari api. Apa yang dibawa? Obor. Kemana Mas? Cari kayu. Tadi semua. Apa yang kau bawa? Kayu. Gitu kata. Sebenarnya kamu adalah kayu. Kau mencari kayu. Inilah sesungguhnya yang harus pahami dari semua. Nah, inilah yang harus kamu pahami tentang sang sumber yang sudah menyiprat menjadi Adam yang berpasangan dengan Hawa pada frekuensi. Nah, itulah frekuensi vibrasi resonansi. Bagaimana merasakan frekuensi tersambung tadi antara kayu dan asbak kayu sehingga kamu dekat tak berjarak, jauh tak bersentuh, sahabat ya. Maka pada saat itulah kau hijrah pada Allah. Nah, setelah itu dia akan menjamin. Si kayu ini akan menjamin si asbak kayu karena dia sudah mempanarkan dirinya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wah, udah. Sekarang kamu sudah panah. Itulah panah yang disebut dekat itu panahnya pengakuan si asbak kayu karena sebenar-benarnya dirinya adalah sudah tajalinya kayu pada dirinya. Tuh, gitu. Pada saat yang disebut jauh adalah tajalinya dirinya si asbak karena hilangnya kayu pada pandangan batinnya. Inilah yang harus kamu latih setiap hari. Maka amaliyahnya sederhana. Maka istilah saum atau puasa dari upapasa sama menahan waktu sejenak. Siap juga sama. Saum juga sama. Makanya tadi semua yang berkaitan dengan apapun adalah selalu lailan. Lailan itu adalah menggunakan isim nakiroh, sejenak gitu. Maka Nabi Muhammad pun Mi'raj itu lailan, sejenak. Bahkan dikisahkan hadis yang lain tetesannya juga kelihatan kasurnya itu karena lailan. Tuh. Kalau kamu tekukan lidah, tahan napas, sekuat kamu adalah menyerahkan itu lailan. Maka menggunakan isim nakiroh sejenak. Karena tadi alam nasroh laka sodro. Sampai fa inna ma'al usri usron. Inna ma'al usri usron. Maka tadi semua. Ya. Maka tergantung. Nggak usah kamu berapa kuat kamu nahan napas. Berapa cahaya akan keluar di dadamu. Tergantung nur basiroh pada hatimu. Kalau 2 watt. Ya 2 watt lah yang kau lihat itu. Kalau di dalamnya 5 watt. 5 watt lah yang kau lihat itu. Karena dia sang kehadiran. PLN selalu akan berikan sesuai dengan batasan kamu. Karena dia tidak akan bisa melebihi batasan kamu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Misalnya ada botol ini. Kalau kamu isi 1 ember dia tumpah. Karena kapasitasnya tidak memenuhi. Jadi bukan tentang isi yang kamu cari. Bukan isi yang kamu inginkan. Tetapi sesungguhnya yang harus berbesar adalah kapasitas diri kita. Inilah nanti insya Allah malam kita akan bahas bagaimana mempraktekannya adalah dengan membahas Asmaul Husna. Sesungguhnya kehidupan ini hanya tentang asma Allah. Luluberan asmanya Allah yang harus dibuktikan oleh si Adam. Tetapi sesungguhnya yang ingin dirasakan adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian di hikmah yang ke-38-nya adalah la tata'adda niyatu adalah himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhotohul amalu. Janganlah niat tekadmu kebablasan sampai pada selainnya karena segala harapan tidak akan melampaui Sang Maha Pemurah. Tuh. Maka ada bahasa Al-Karim. Janganlah kebablasan asbak kayu mencari Tuhan, kayu yang lain. Karena dirinya lah dia sudah membawa api, sementara dia mencari-cari, dia sudah membawa obor pada dirinya. Maka tadi Abah suka mengatakan orang yang belum sadar, asbak kayu yang belum sadar, dia mencari Tuhannya, kayu lain di luar dirinya. Maka itulah kenapa disuruh kenal diri itu. Man aropa nafsahu faqad aropa. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Dia itu maujud, dia wujud karena yang diwujudkan. Dia itu ada yang diadakan. Dia itu hidup yang dihidupkan. Maka disitulah tugas si asbak kayu adalah melepaskan A'yan Khoraziah, Adamnya tadi. Identitas tadi semua. Ya, materi. Karena pada saat kau tuhankan materi,
maka kau akan kembali pada materi. Maka kata Abah, jangan tuhankan materi karena kau akan kembali pada materi. Jangan tuhankan energi karena kau akan kembali pada energi. Jangan kau tuhankan cahaya karena kau akan kembali pada cahaya. Tuhankanlah Allah, sahabatnya. Tuhankanlah Dia dari semua. Ya. Dari semua. Ini ya yang harus dipahami ya sahabat. Maka dikatakan la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhotohu la tatahul amal. Janganlah niat tekadmu kebablasan sampai pada selainnya karena segala harapan tidak akan melampaui sang karim. Ya. Karena Tuhanmu tidak pernah lepas dari dirimu. Dan Dia sudah mengatakan Al-Karim. Allah maka disebut Apuun Karim. Dari semua ya. Maka Dia katakan, ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Tuh, Rob al-Karim. Dialah al-Karim. Tapi kamu terlalu memandang keluar. Inilah yang jadi masalah sekarang manusia. Ya. Selalu yang kamu lihat itu di luar. Masuklah ke dalam. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Itu. Bukan hanya ya bukan. Itu pun bagus. Tapi yang lebih bagus adalah bagaimana kau menyaksikan bahwa tiada yang lain selain Allah pada segala apa yang gerak, pada segala apa yang diam dalam segala kehidupan ini, sahabat. Ya. Maka inilah Ramadan untuk kamu mengupgrade. Jangan hanya kita lewati saja Ramadan ini. Bahkan terus mencari Tuhan di luar dirimu. Jadi abring-abringan. Bawa obor, cari api. Nah ini. Maka orang tua di Jawa Barat berkata, lu mampah, ulah ngalengkah. Bergerak, jangan kamu sangka, jangan sampai melangkah kepada yang ada itu. Karena pada dirimu ada yang tetap, ada yang tagoyur. Tuh ingat itu. Berpeganglah kepada yang tetap dan Dia Allah. Tapi manusia sekarang malah terjebak pada yang tagoyur. Dari semua ya. Itu ya sahabat yang harus dipahami dari semua. Maka Abah cepatkan ke hikmah 31 hikmah lagi yang bisa kita aji adalah maka dikatakan la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadi'an mala yastati'u ay yarfa hajatan an nafsihi. Fakaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairi rafi'an. Janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan pun kepada selainnya. Hei asbak kayu, jangan kau cari kayu yang lain. Tuhanmu yang meliputi dirimu. Maka meminta kepada Dia cukup tekukan lidah, matikan dirimu tadi semua. Jadilah syuhada. Syuhada, mati sejorning urip supaya urip sejorning mati. Tuh. Maka tadi latar fana ila ghairi hajat dan jangan sekali kamu mengajukan kebutuhan. Maka tadi kalau kamu punya masalah jangan adukan pada orang lain. Sebenarnya adalah kau cukup dengan menekuk. Bertanyalah pada dirimu sendiri. Tekuklah lidahmu, rapatkan gigimu. Karena di sini sudah ada Ka'bah tadi kan. Alam nasrah laka sodrok.